Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuki pada ayat ke-47. Kalau yang ayat sebelumnya kita oleh Allah diperintahkan untuk toleransi istilahnya. Karena kita selama hidup di dunia, aktivitas kita itu tidak akan terlepas dari orang-orang yang beda dengan kita. Paling tidak, kita selama hidup di dunia pasti saling membutuhkan. Bahkan kita dengan orang kafir pun, dengan orang yang beda agama dengan kita waktu di dunia pasti saling membutuhkan. Mereka butuh dengan kita pun butuh dengan mereka. Itu tidak akan lepas. Di perkantoran kita butuh dengan mereka. Kemudian di pekerjaan kita butuh kepada mereka, semuanya butuh kepada mereka. Begitu juga mereka. Dalam konteks ini, tugas kita gak usah kemudian memilah-milah bahwa fulan ini, fulan begitu, fulan begini. Keputusan itu nanti Allah yang memutuskan. Bahkan antara orang-orang yang kemudian berbeda agama sekalipun, Allah nanti memutuskan siapakah di antara mereka itu yang benar-benar berada di jalan Allah. Apakah itu adalah orang Islam, apakah itu kemudian orang Hindu, apakah itu adalah orang Buddha, dan seterusnya, Kristen, Nasrani, Yahudi. Waktu di dunia, silakan mereka hidup berdampingan, silakan hidup berdampingan. Tetapi nanti di akhirat, Allah lah yang memutuskan siapakah di antara mereka yang nantinya diterima oleh Allah. Walaupun demikian kemudian tentunya masing-masing daripada mereka, yaitu orang-orang yang beragama, pastinya mereka menganggap agama mereka lah yang paling benar, agama orang lain yang sesat. Walaupun demikian kita tidak perlu kemudian pusing. Walaupun kita mungkin sebagai orang Islam dikatakan oleh mereka bahwa kita yang sesat, tidak masalah. Sesat itu versinya siapa? Sesat itu versinya manusia apa versinya Allah? Kalau sesat versinya manusia, maka kemudian kita tidak usah terlalu pusing untuk memikirkannya. Karena nanti Allah sudah menegaskan, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Bahkan kemudian dituliskan dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia tidak heran termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan orang yang merugi? Karena masing-masing agama itu mereka tidak mau dikatakan sesat. Kalau sekarang kita kemudian bertemu dengan orang Nasrani, mengatakan ini Nasrani, engkau adalah agama yang sesat, mereka tidak mau. Mereka berkata justru aku ini adalah agama yang benar. Kita ketemu dengan orang Hindu, Buddha, orang Yahudi, kita katakan engkau adalah agama yang sesat, mereka tidak akan mau, tidak akan terima. Justru sebaliknya, justru mereka mengatakan Islamlah yang sesat menurut versi manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh lancang. Lancang itu artinya mengklaim atau memutuskan bahwa si fulan ahli neraka, saya adalah ahli surga.
bahwa si fulan adalah orang yang tidak benar, saya adalah yang benar. Masing-masing daripada kita itu berikhtiar, berusaha untuk mencari kebenaran dan supaya kita adalah termasuk orang yang ahli hak. Selanjutnya kemudian siapakah yang memutuskan orang yang ahli hak dengan orang yang ahli batin? Lagi-lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian kita di dunia diberi yang namanya kisi-kisi. Apa itu kisi-kisi? Panduan. Apa itu panduan? Jalan hidup. Selanjutnya kemudian kita ikuti itu. Orang kadang-kadang yang sudah dikasih panduan hidup itu kadang-kadang bisa terpeleset. Sama dengan jalan yang sudah mulus di aspal, banyak orang yang terjatuh. Apalagi kemudian kalau jalannya tidak di aspal, lagi-lagi bukan jalannya yang bikin orang terpeleset, lagi-lagi karena orangnya kurang hati-hati. Berapa banyak kemudian orang yang melewati jalan penuh dengan kerikil dan batu-batu, tapi dia selamat. Kenapa? Karena orangnya hati-hati. Dan berapa banyak orang yang kemudian melewati jalan yang diaspal dengan licin, tapi malah dia jatuh. Itu artinya apa? Inilah kurang lebih konsep orang mencari kebenaran, tidak jauh beda seperti kita menatap lewat di jalan yang seakan-akan seperti apa posisi kita. Nah, untuk hati-hati inilah kemudian Allah berikan kita pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kemudian kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan sendirinya atau hadis dengan sendirinya, tidak usah khawatir. Ada bantuannya. Siapa bantuannya? Yaitu para ulama. Kalau kemudian para ulama kemudian masih tidak cukup, kemudian ya inilah kemudian kita disuruh berdasarkan dengan keyakinan. Keyakinan itu dari mana? Dari hati nurani masing-masing dan seterusnya. Karena berdasarkan seperti ini, maka kemudian Allah berfirman, walau anna lil ladzina zalamu, dan kalau seandainya ada pada orang-orang yang zalim, ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi semuanya, wa mislahu, dan yang sepertinya jumlahnya, mahu, sama, laftadau bihi min su'i adzabi yaumil qiyamah, niscaya mereka akan menebus dirinya daripada keburukan azab pada hari kiamat. Artinya, setelah nanti mereka divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang manakah yang diakui oleh Allah? Orang yang manakah yang dapat perlindungan dari Allah? Dan siapakah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah? Maka pada waktu itu kemudian oleh Allah dikelompokkan masing-masing. Setelah mereka kemudian dikelompokkan, baru tahulah mereka, orang-orang di luar Islam, bahwa agama mereka tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak diakui oleh Allah, berarti ujung-ujungnya adalah mereka dapat ancaman azab. Lah karena mereka tahu bahwa sekarang apa yang mereka lakukan ternyata tidak diakui oleh Allah, berarti sama saja ibadah mereka sia-sia. Mereka kemudian bersedekah, mereka mengadakan ritual ibadah, mereka berkata jujur, mereka kemudian jadi orang yang adil, mereka jadi orang yang saleh. Menurut versi mereka semuanya ternyata tidak diakui oleh Allah, sehingga setelah mereka tahu bahwa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka berandai-andai, seandainya mereka punya harta sebanyak dunia dan harta tersebut bisa menebus dari azab Allah dari kiamat, pasti akan mereka lakukan hal itu. Tapi ternyata sudah nggak bisa. Orang itu bisa menebus dari azab Allah bukan di akhirat, tapi di dunia.
Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Karena konsep sedekah itu adalah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak pelakunya daripada bencana, bala, penyakit, termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selagi kita sekarang masih bisa berbuat apa yang bisa kita lakukan untuk menolak dari bencana, lakukanlah itu, walaupun kemudian hanya harus dengan sebiji korban. Karena dalam hadis disebutkan ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari neraka, walaupun hanya harus bersedekah. Yang sedekah itu kadarnya adalah hanya sebesar biji korma. Ini tandanya bahwa betapa pentingnya sedekah itu. Nah, kemudian hal tersebut nanti tidak berlaku di akhirat. Kemudian wa badalahu min Allah, dan jelaslah kepada mereka minallah dari Allah ma lam yakunu yahtasibun, apa yang tidak mereka sangka-sangka, artinya apa yang tidak mereka perhitungkan. Jadi ada orang yang kemudian mereka itu di dunia merasa melakukan amal saleh, ternyata amal saleh mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Sehingga yang terjadi justru kemudian mereka mendapatkan siksa. Dari apa yang mereka kira dapat pahala, ternyata dapat siksa. Contoh, kalau kita kurang hati-hati, ada orang yang Masya Allah, dia itu salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu tersebut tidak nanggung-nanggung, di masjid lagi, dengan berjamaah lagi. Sekilas bagi kita sudah bangga, alhamdulillah ya Allah, saya tiap hari ke masjid salat berjamaah lagi, dan itu saya lakukan selama 40 tahun. Saya yakin pasti pahalanya besar. Saya yakin pasti Masya Allah. Anggapan kita pasti pahalanya besar. Ternyata justru setelah kita beribadah salat jamaah ke masjid, kemudian ini semuanya, ternyata malah dapat siksa, dapat adab. Kok bisa? Ada yang tidak beres ini. Apa yang tidak beres? Bisa jadi selama kita itu salat, kita itu wudunya tidak sah. Gara-gara wudunya kita tidak sah, itu merembet kepada salat tidak diterima, sehingga apa yang kita lakukan sia-sia. Bisa jadi kemudian mandinya kita waktu junub tidak sah, karena kita kurang hati-hati. Bisa jadi kemudian pada waktu kita buang kencing dan seterusnya, kita kurang waspada, sehingga kemudian kecipratan daripada najisnya. Karena kita bisa jadi karena kencing berdiri atau mungkin duduk tapi caranya salah. Gara-gara hal yang sepele inilah kemudian bisa menghilangkan ibadah yang besar. Makanya yang namanya syarat itu harus diutamakan sebelum menuju kepada rukun. Ini paling penting. Harus waspada, harus hati-hati. Nah, ini yang kemudian orang menganggap bahwa apa yang dilakukan ternyata baik, ternyata ujung-ujungnya kok malah membawa dosa gara-gara tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak diterima oleh Allah seperti kita tidak melakukan. Sekarang kita salat, ternyata karena tidak sah syaratnya, berarti sama saja enggak salat. Orang yang enggak salat apa hukumannya? Sudah jelas. Kan begitu. Berarti inilah pentingnya bahwa waspada dan segala sesuatu itu dilakukan dengan berdasarkan dengan ilmu. Nah, ilmu itu berarti dengan cara apa? Ya dicari. Dicari terus bagaimana? Ya kita dengan cara usaha. Tidak bisa kemudian belajar langsung sama ulama, banyak baca buku. Nggak bisa baca buku, dengarkan kemudian, apalagi zaman sekarang ilmu itu sudah disebar di segala macam penjuru. Bisa disebar di TV, bisa disebar di internet, tetapi lagi-lagi harus tahu dulu bahwa ilmu itu adalah bagaimana dan seterusnya, latar belakangnya seperti apa, seterusnya.
Ini yang dikhawatirkan. Tidak hanya kemudian ibadah itu, termasuk ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain. Kita merasa sudah sedekah sekarang, Masya Allah. Kita sudah merasa, Alhamdulillah, saya bangun masjid. Masjid yang sudah saya bangun, sudah banyak. Sekilas bahwa siapapun orang yang bangun masjid, dijamin surga oleh Allah. Alhamdulillah saya sudah sedekah, sudah bangun ini, bangun itu, seterusnya. Tapi syaratnya itu kemudian diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Dia tidak peduli harta itu yang digunakan apakah halal apakah haram. Hanya dia rajin sedekah saja, tapi latar belakangnya dari mana asalnya tidak pernah diperhatikan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Tidak diterima oleh Allah. Akhirnya sama saja dia tidak membangun. Ini yang terpenting. Makanya kemudian di dalam Al-Quran sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita beramal disuruh kemudian memperhatikan makanan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang halal-halal. Makanlah yang baik-baik. Setelah kemudian engkau makan yang baik, makan yang halal, baru beramal saleh. Karena kalau sudah yang halal yang dimakan, maka amal salehnya tidak akan ditolak oleh Allah. Sebaliknya, hanya beramal saleh saja diperhatikan, tapi kemudian makanan dan rezekinya yang diperhatikan, itulah secara otomatis sudah meringankan bebannya syaitan. Syaitan walaupun tidak menggoda manusia, tapi karena ibadahnya sudah ditolak gara-gara makanannya haram, maka secara otomatis syaitan sudah dibantu oleh kita, tidak capek-capek nanti menggoda kita. Nah, inilah yang diinginkan oleh syaitan, bahwa syaitan berusaha menjerumuskan manusia untuk mencari rezeki yang haram, biar kalau sudah kemudian pangkalnya haram, maka secara otomatis mereka tidak perlu capek-capek lagi untuk menggoda. Ini perlu hati-hati. Makanya di dalam Tariqah Alawiyah, Tariqah para habaib, kita kan semuanya kan belajar Tariqah, hanya secara langsung ataupun tidak langsung. Walaupun tidak harus kemudian kita itu bergabung dengan satu tarikat. Oh, tarikat saya kemudian Naqsyabandiyah, tarikat saya adalah Qadiriyah, tarikat saya adalah Syadziliyah, tarikat saya adalah Alawiyah. Masing-masing manusia pada dasarnya mereka sudah bertarikat sendiri mereka. Apa itu tarikat? Jalan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja kemudian di situ ditegaskan bahwa di antara tarikat Alawiyah itu ada 5. Pertama, al-ilmu. Harus punya ilmu, harus ilmu dulu. Ilmu sebelum beramal, takut nanti ditolak amal kita. Karena dalam sumpah disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka kemudian amalnya ditolak. Bagaimana itu? Paling tidak kita tahu sekarang. Oh, saya sekarang mau puasa. Artinya puasa apa yang kita lakukan? Bagaimana niatnya? Apa tujuannya? Oh, sekarang saya jawabkan adalah salat. Salat apa yang kita lakukan? Untuk apa? Dan bagaimana tujuannya? Minimal ilmu seperti itu. Kita mau sekarang adalah sedekah. Bagaimana ilmunya orang bersedekah? Apa bedanya sedekah dengan zakat? Apa bedanya zakat dengan infak? Apa bedanya kemudian kita itu hibah dengan hadiah? Apa bedanya hadiah dengan bayar utang? Nah, itu semuanya harus tahu ilmunya. Biar nggak keliru. Maksud kita sekarang katanya mau wakaf, ternyata jadi hibah. Mau hibah ternyata jadi. Nah, ini masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita berilmu, wajib beramal. Ilmu tidak untuk disimpan, apalagi untuk bangga-banggaan. Ilmu itu untuk diamalkan. Makanya punya ilmu sedikit tetapi disertai dengan amal jauh lebih baik daripada punya amal banyak tapi amalnya sedikit, khawatir nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki saja tidak semuanya kita amalkan, pas kita sekarang mencari ilmu yang lain, mencari ilmu yang banyak. Padahal ilmu yang ada saja tidak kita amalkan semuanya.
Setelah kemudian beramal, kita disuruh warak. Warak tadi itu. Warak dalam sisi apa itu? Warak semuanya. Warak dalam makanan, warak dalam pekerjaan. Selagi kemudian kita masih bisa memilih mana makanan yang kemudian lebih dekat dengan yang mana, ada makanan halal dengan haram, jangan coba-coba makan yang haram. Walaupun niatnya coba-coba atau penasaran. Saya ini penasaran, seperti apa sih rasanya biawak. Saya penasaran, teman saya pernah makan ular, seperti apa sih rasanya ular. Jangan coba-coba dengan masalah-masalah yang haram. Masalahnya karena barang yang sudah masuk ke daging kita dan itu jadi darah, jadi daging, tidak semudah seperti pakaian yang kena noda, kena kotoran, dicuci langsung bersih. Beda dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh, tidak mudah untuk dibersihkan karena sudah menyatu dengan darah. Makanya orang-orang yang warak tidak hanya sampai segitu orang-orang itu. Orang yang warak itu dalam urusan donor darah saja mereka tidak mau sembarangan karena mereka ngerti darah itu punya siapa. Darah saja yang milik orang Islam itu masih perlu dipertanyakan orangnya saleh atau tidak saleh. Karena ini urusan makanan yang nanti akan menyatu dengan darah kita. Kalau darah kita awalnya kemudian bersih tercampur dengan darah orang lain yang kemudian banyak daripada makanan yang haram, maka kemudian darah kita yang bercampur jadi satu. Kalau sudah begitu, kemudian itu berpengaruh kepada amal saleh. Apalagi kemudian kalau sampai darah itu darahnya orang kafir. Ya, tapi bagaimana lagi? Karena kita kemudian sudah terdesak datang ke rumah sakit, kita kekurangan darah, kayaknya mau tidak mau beli darah di rumah sakit. Makanya sebaiknya orang donor itu sebisa mungkin adalah harus keluarganya sendiri, harus keluarganya atau orang yang sudah kita kenal dan seterusnya. Saking hati-hatinya. Makanya kemudian, mohon maaf, dalam salah satu cerita, walau ini benar atau salah, banyak pada waktu Gus Dur penglihatannya itu kurang. Banyak orang-orang yang berinisiatif matanya itu mau diberikan kepada Gus Dur. Karena orang itu merasa Gus Dur itu dibutuhkan oleh manusia, baik pemikirannya maupun tenaganya. Tapi karena terhalang oleh penglihatannya, banyak orang yang kemudian berwasiat, nanti kalau saya meninggal, mata saya ini diberikan kepada Gus Dur biar berfungsi matanya Gus Dur. Ditolak sama Gus Dur, enggak, saya enggak mau menerima organ tubuh orang lain. Takut nanti saya tidak bisa menyalurkan sesuai dengan yang Allah inginkan. Nanti pertanggungjawabannya besar. Ini amanat dari Allah. Amanat dari Allah. Orang anggota tubuh kita saja yang kita salurkan tidak semuanya sesuai dengan ketentuan Allah. Apalagi kalau kemudian ada titipan dari orang lain disuruh gunakan, ternyata saya tidak bisa menyalurkan seperti yang Allah harapkan. Kayaknya ditolak, tidak mau, dan saya terusnya. Inilah pentingnya kemudian, makanya kemudian ulama banyak membahas tentang hukum transplantasi. Transplantasi itu ibaratnya nyangkok kemudian ngambil ginjal orang, dibeli, ditaruh ke dirinya, kemudian ngambil paru-paru orang lain, dijual. Makanya hukum jual beli organ-organ tubuh itu banyak ulama yang mengatakan haram. Menjual organ tubuh itu adalah haram. Setingkat apapun kebutuhannya mereka, walaupun mereka mengatakan ini kan yang punya ginjal kan ginjal saya, yang punya paru-paru saya, enggak, bukan milik mereka. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dilarang untuk menyakiti diri kita sendiri. Inilah kemudian. Lalu terus kemudian bagaimana cara kita saja kemudian mensedekahkan organ tubuh kita saja itu dielakkan oleh ulama, mensedekahkan. Seperti yang orang tadi lakukan, nanti mata saya dermakan untuk orang yang buta, biar manfaat, itu saja ulama masih hilaf. Kenapa? Karena yang membuat orang itu seperti itu adalah Allah. Allah yang menguji, artinya kita
jangan terlalu berlebihan untuk kasihan kepada orang, karena yang dikasihan itu adalah Allah. Kalau kita berlebihan kasihan kepada orang, nanti akan muncul sifat suudzon kita kepada Allah. Apa kata kita? Ya Allah, kok tega Engkau menciptakan makhluk seperti ini ya Allah? Justru ini kurang ajar. Allah menciptakan si fulan tanpa tangan, Allah menciptakan si fulan tanpa mata, Allah menciptakan si fulan kadang-kadang Masya Allah buntung, Allah menciptakan begini cacat dan seterusnya. Boleh kita kasihan, tapi jangan berlebihan. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka dan seterusnya. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Pasti Engkau punya hikmah di balik itu, hanya kami saja tidak tahu. Ini masalah kata ulama. Sebab yang dikhawatirkan tadi, jangan justru karena kita kasihan kepada manusia atau kepada makhluk, akhirnya ujung-ujungnya adalah memvonis Allah tidak adil, memvonis Allah tidak punya sifat Rahman dan Rahim. Buktinya apa ini? Allah menciptakan makhluk seperti ini, kok tega banget Allah ini. Nah, gitu aja. Bahaya justru. Semuanya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, pasti Engkau punya rencana yang lebih baik. Pasti Engkau punya rencana yang tidak diketahui oleh manusia, yang tidak diketahui oleh kita sebagai manusia. Orang tersebut diciptakan seperti ini, Kau punya rencana yang terbaik. Begini. Akhirnya kemudian tetap muncul suatu sifat husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian inilah yang terjadi kepada orang-orang kafir. Selanjutnya wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan jelas kepada mereka keburukan apa yang telah mereka lakukan, wa haqa bihim, dan meliputi kepada mereka maka bihi yastaziun, apa yang telah mereka olok-olokkan dulu di dunia. Nah, di sini kemudian kembali ini hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ada orang yang melakukan perbuatan baik yang kemudian tidak disangka-sangka justru bukan pahala yang dia dapat, tapi malah justru azab, siksa yang sudah digambarkan seperti tadi. Gara-gara karena kita kurang teliti dan kurang hati-hati, atau mungkin melakukan sesuatu tidak berdasarkan dengan ilmu. Yang kedua, ahli tafsir menyebutkan ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia itu menunda-nunda taubat dengan alasan nanti saya akan bertaubat. Ternyata belum sempat dia bertaubat, akhirnya meninggal dunia. Sehingga setelah meninggal dunia, kesempatan untuk bertaubat tidak ada lagi. Akhirnya apa? Dia menyesal. Ini kemudian tidak menyangka bahwa dia punya keyakinan kepada Allah bahwa dia bisa bertaubat, ternyata oleh Allah tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat. Inilah pentingnya bahwa bertaubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Tidak usah ada kata-kata begini, ya gimana sih belum siap jadi orang baik. Tidak ada kata-kata saya belum siap jadi orang baik. Ada sebagian orang mengatakan, kenapa kamu tidak pakai jilbab? Aduh, saya ini belum siap jadi orang baik. Sementara saya ini masih sibuk dengan pekerjaan. Kenapa kamu tidak melaksanakan haji? Aduh, saya ini belum siap untuk jadi Pak Haji, untuk dipanggil Pak Haji. Bisa terus. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita itu akan mampu memberikan kesempatan kepada kita sesuai dengan rencana kita. Ternyata tidak semuanya rencana itu sudah keinginan kita. Karena yang mempunyai sebuah keinginan adalah ya Allah. Anta turid wa ana urid. Di dalam diskusi disebutkan anta turid wa ana urid wa lam yakun illa ma urid. Engkau wahai manusia punya keinginan. Aku pun kata Allah punya keinginan. Tapi keinginanmu tidak akan pernah terjadi tanpa sesuai dengan keinginanku. Artinya dari keinginan itu adalah hanya keinginan Allah lah yang bisa terwujud. Tinggal sekarang keinginan manusia itu tepat dengan keinginan Allah atau tidak. Kalau tepat namanya taufik. Kalau tepat keinginan kita dan keinginan Allah, namanya kita dapat taufik. Makanya kita selalu mohon kepada Allah minta taufik dan hidayah. Kemudian
Berarti intinya ini artinya, loh kalau saya ini takut, sekarang bertaubat, nanti besok melakukan lagi, nggak masalah. Inilah manusia memang. Manusia itu sebagaimana dia itu adalah hilaf, bisa melakukan dosa berulang-ulang, begitulah lakukanlah taubat dengan berulang-ulang. Sebagaimana kemudian kita melakukan dosa tidak pernah putus asa, begitu juga janganlah bertaubat dengan putus asa.